Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf nih untuk kesempatan kali ini Bapak tidak memperlihatkan muka ya karena memang kameranya kurang bagus. Nah, jadi kita ke materi aja. Jadi hari ini Bapak akan sharing tentang sistem persamaan linier tiga variabel ya. Sebenarnya ini tuh dulu pernah dibahas waktu SMP, tetapi di SMP tuh kalau kalian pernah dengar SPL-DEVI, jadi sistem persamaan linier dua variabel. Nah ini tuh pengembangan dari SPL-DEVI, yaitu SPL-TEVI, sistem persamaan linier tiga variabel. Jadi untuk apa sih kita belajar ini? Ya agar kita uh, tahu uh, bagaimana sih menyelesaikan suatu persoalan ya yang berupa masalah tentang sistem persamaan linear tiga variabel. Biasanya permasalahan tentang misalkan kita mengetahui sebut saja mawar ya, mawar membeli sebuah pulpen, sebuah pensil dan buku itu dengan harga misalkan 10.000. Nah, di situ kita kan nggak tahu tuh harga satu pensil berapa, satu buku berapa, satu pulpen berapa. Nah, dengan sistem persamaan linear tiga variabel itu kita bisa mengetahuinya. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, sistem persamaan linear tiga variabel itu terdiri dari beberapa buah persamaan linier dengan tiga variabel. Tiga variabel itu mana ini? X, Y, Z. Nah, itu ini variabel-variabelnya. Jadi X, Y, Z-nya itu bisa kita misalkan X-nya itu tadi sebuah pensil, Y-nya itu sebuah pulpen, Z-nya itu sebuah buku tulis. Nah, seperti itu nanti dalam pengaplikasiannya. Lalu untuk menyelesaikan suatu SPLDV itu sebenarnya ada beberapa metode yang kalian mungkin pernah lakukan di SPLDV itu adalah metode substitusi dan eliminasi. Jadi bisa substitusi, eliminasi, gabungan atau campuran. Nah, di bahasan kali ini pun kita akan membahas metode substitusi eliminasi. Lebih gampangnya itu gabungan, jadi sudah disubstitusi lalu eliminasi, atau kita eliminasi dulu baru substitusi. Seperti itu. Untuk pengetahuan kalian dalam SPLTV itu ada beberapa metode sebenarnya yang mungkin kalian belum tahu, itu metode determinan dan metode inverse matrix. Nah, ini bisa kalian cari sendiri bagaimana caranya. Di internet banyak ya untuk itu. Nah, di sini kita akan membahas metode substitusi dan eliminasi saja. Seperti itu. Langsung ke soal saja ya, agar lebih mudah memahaminya. Ini ada soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier tiga variabel di bawah ini dengan menggunakan metode gabungan. Kita gunakan metode yang mudah aja, yang dianggap mudah. Biasanya Bapak lebih condong ke mengeliminasi dulu. Jadi kita mencari suatu persamaan dulu, kita eliminasi dulu salah satu dari persamaan ini, misalkan kita akan eliminasi X.
Berarti kita samakan dulu depannya ya. Seperti ini. Pertama, nah ini kita ibaratkan ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3 ya. Kita eliminasi dulu dari persamaan 1 dan persamaan 2. Mana persamaan 1 dan persamaan satunya itu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. Dan persamaan 2-nya 2X ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Dari sini kita ingin mengeliminasi yang mana dulu nih kira-kira? Kita eliminasi X dulu kali ya. Untuk mengeliminasi X berarti kita harus samakan dulu depannya. Untuk menyamakannya kita kali aja persamaan 1 ini dikalikan 2, persamaan keduanya dikalikan 1. Jadi kan sama tuh jadinya 2X, sama-sama 2X ya. Kita kalikan. Kalikan berapa? Tadi 1. Kalikan yang ini kalikan 2. Ini kalikan 1 ya. Anggap aja bagus. Berarti persamaan 1 menjadi 2X ditambah dikali 2 ya. 3 dikali 2 jadinya 6. Ditambah oh iya, Y-nya ketinggalan. Y ditambah 4Z sama dengan 16 kali 2, 32. Benar ya? Yang bawah dikalikan 1 berarti sama aja ya. 2X ditambah 4Y ditambah dikurang 2Z sama dengan 12. Gini ya. Nah, setelah itu apa? Kan ini udah sama nih. Nah, kita bisa eliminasi. Karena ini sama-sama positif, berarti kita kurangi ya. Ini kita lurusin aja biar rapi. Berarti ini kita operasikan pengurangan. Jadi berapa tuh? 2X dikurang 2X kan jadinya 0 ya. Berarti sisanya 6 dikurang 4, 2Y. Ditambah 4 dikurang min 2. Min sama min berarti menjadi positif. 4 ditambah 2 menjadi 6. Z. 32 dikurang 12 berapa? 20. Nah, ini ya. Kita dapat persamaan ke 4. Selanjutnya, kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Kita eliminasi juga sama. Yang kita eliminasi adalah X. Persamaan 2 dan 3. Ini kita samakan berarti kalau 2X ditambah 4Y dikurang
2Z sama dengan 20. Salah ya. 12. X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 20. Sama halnya seperti tadi, kita samakan dulu. Ini kan 2. Berarti kita kalikan. Kita kalikan yang persamaan 2 ini kali 1, persamaan 3-nya kita kali 2. Ini dikali 1. Aduh, jelek sekali. Ini dikali 1, ini dikali 2. Ya. Jadi berapa nih? Kali 1 sama ya 2X ditambah 4Y dikurang 2Z sama dengan 12. Yang bawahnya berarti 2X ditambah 2Y ditambah 2 kan ya, ditambah 8Z sama dengan 40. Kita eliminasi deh. Yang bisa kita eliminasi, kan tadi kita mau eliminasi X kan ya. Nah, tinggal kurang berarti. Jadi tinggal 4 dikurang 2, 2 dikurang 2, 0. 2X dikurang 2X, 0. 4Y dikurang 2Y, 2Y. Negatif 2 dikurang 8. Berarti berapa? Min 2Z dikurang 8Z. Jadinya min 10Z. Sama dengan 12 dikurang 40. Negatif ya. Negatif 28. Nah, ini persamaan 5 ya. Ini masih dalam metode eliminasi ya. Metode eliminasi. Nah, udah gitu. Nah, kita eliminasi nih. Untuk mencari, kita mau nyari apa dulu nih? Kita mau nyari Z-nya dulu kah atau Y-nya dulu? Kita kayaknya lebih gampang kita nyari Z-nya dulu. Berarti kalau untuk mencari Z, kita eliminasi Y-nya. Karena lebih mudah ya, ini kan sama-sama 2, tinggal dikurangin, Y-nya hilang. Ya, lanjut. Kita eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4-nya 2Y ditambah 6Z sama dengan 20. Yang persamaan 5-nya 2Y dikurang 10Z sama dengan 40. Bisa langsung kita eliminasi deh. Kita operasikan pengurangan. Y-nya habis ya, 2Y dikurang 2Y, 0. Tinggal 6 dikurang min 10. Berarti min sama min menjadi positif ya. Berarti 6 ditambah 10 menjadi 16Z. Sama dengan 20 dikurang 40. Kok 40 ya? Harusnya ini tuh
min 28. Aduh, salah. Maaf, Bapak tulis lagi ya. 2Y plus 6Z dengan 20. 2Y min 10Z sama dengan min 28. Nah, itu harusnya. Waduh. Bentar ya. Nah, 20 dikurang 28 dikurang min 28, berarti positif ya, jadi 48. Ini lanjutin nih, tinggal Z sama dengan 48 dibagi 16. Gitu ya, karena dari 16-nya pindah ruas. Sebenarnya bukan pindah ruas, tapi menyamakan sisi kanan dengan sisi kirinya dengan dibagi 16. Gitu sebenarnya secara teori. Agar lebih mudah ya pindah ruas saja. Jadi 48 bagi 16 berapa tuh? 3 ya. Nah, ini dapat deh kita Z-nya. Itu 3. Setelah ini kita bisa gunakan sistem metode substitusi. Nah, dari mana metode substitusinya? Terus dulu. Substitusi. Kita masukkan nilai Z ini, substitusi itu kan memasukkan kan ya. Kita masukkan nilai Z ini yang sama dengan 3 itu ke persamaan 4 atau ke persamaan 5. Agar lebih mudah mungkin kita masukkan ke persamaan 4 aja ya. Di mana persamaan 4 itu 2Y ditambah 6Z sama dengan 20. Terus kita substitusikan nilai Z-nya, berarti 2Y ditambah 6 kali 3 sama dengan 20. Jadi 2Y ditambah 6 kali 3 berapa? 18 sama dengan 20. 2Y 18-nya pindah ke sana menjadi negatif ya. Jadi negatif 18. 2Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 bagi 2. Y sama dengan 1. Dapat nih Y-nya. Lalu udah dapat dua-duanya, baru deh kita bisa substitusikan lagi ke persamaan 1, 2, atau 3. Bersama kita masukkan yang lebih mudah yang mana nih? Persamaan 1 aja ya. Persamaan 1, di mana persamaan 1 itu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 16. X-nya yang kita cari berarti masih X ditambah 3 kali Y-nya berapa tadi dapatnya? 1 ya, 1 ditambah 2, Z-nya berapa Z-nya? 3 ya, 3 sama dengan 16. X
ditambah 3 kali 1, 3. Ditambah 2 kali 6, 2 kali 3, 6. Sama dengan 16. X ditambah 3 tambah 6, 9. Sama dengan 16. X sama dengan 16 kurang 9. X sama dengan 7. Ketemu deh. Jadi, dapat disimpulkan, kita simpulkan ya. Jadi, nilai X sama dengan 7. Y sama dengan 1. Dan Z sama dengan 3. Tuh, ini untuk soal yang cukup sederhana ya. Belum sampai ke masalah yang kontekstual. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kontekstual, di mana kita harus mencari dulu model matematikanya. Setelah itu, baru deh kalian bisa mencari penyelesaiannya. Itu. Ada, nah, Bapak cari soalnya. Nah, ini. Ada soal seperti ini. Campuran 3 kg beras A, 2 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual seharga 19.700. Campuran 2 kg beras A, 1 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual 14.000. Sedangkan campuran 2 kg beras A dan 3 kg beras B dan 1 kg beras C dijual seharga 17.200. Pertanyaannya, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Itu yang A. Untuk yang B, hitunglah harga tiap kilogram beras A, B, dan C. Untuk yang ini, bisa kita cari seperti tadi, dengan cara eliminasi substitusi. Tetapi, kita sebelum mencari itu, kita harus tahu dulu model matematikanya. Kita lihat di sini dari soal. Ada informasi bahwa campuran 3 kg beras A, 2 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual seharga 19.700. Pertama-tama, kita buat dulu permisalan. Kita misalkan beras A itu sama dengan A. Bebas sih sebenarnya. Kalian bisa misalkan beras A itu X, atau ya huruf-huruf abjad lainnya. Tapi di sini agar mempermudah ini kan ada beras A, B, C, ya udah kita misalkan beras A itu A aja gitu ya. Lalu beras B itu B, dan beras C itu C. Seperti itu. Nah, untuk mencari model matematikanya ini ada informasi nih. 3 kg beras A, kalau campuran 3 kg beras A, 2 kg beras B, 2 kg beras C itu dijual 19.700. Berarti bisa kita tulis 3 untuk persamaan pertama.
3A, itu kan 3 kilogram beras A ya, artinya 3 kilogram beras A ditambah 2 kilogram beras B ditambah 2 kilogram beras C, itu harganya 19.700. Terus ada informasi yang kedua, 2 kilogram beras A ditambah 1 kilogram beras B ditambah 2 kilogram beras C, itu dijual dengan harga 14.000. Karena ini satu, tidak ditulis pun tidak apa-apa satunya. Karena dengan ditulisnya B, berarti di situ ada si B-nya itu, si berasnya. Nah, lalu yang ketiga, 2 kilogram beras A ditambah 3 kilogram beras B ditambah 1 kilogram beras C, itu sama dengan 17.200. Nah, ini model matematikanya. Kita udah dapat. Untuk pengerjaannya, itu sama seperti masalah yang tadi. Hanya yang ini lebih ke kontekstual ya. Jadi dari soal cerita, kita harus mencari model matematikanya terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk yang ini, kalian jadikan ini ya latihan ya. Ini coba kalian cari harga masing-masing berasnya. Harga beras A itu berapa, harga beras B itu berapa, harga beras C itu berapa. Bapak kasih jawabannya aja. Untuk caranya, coba kalian coba ini sebagai latihan kalian, karena untuk mencarinya sama dengan cara eliminasi dan substitusi. Bapak kasih tahu jawabannya saja. Jika jawabannya kalian sama dengan ini, berarti cara kalian sudah benar. Untuk A-nya, itu didapat 2.700. Dan B-nya, itu didapat 3.000. Dan C-nya didapat 2.800. Seperti itu. Ini. Nanti kalian cari bagaimana caranya untuk mendapatkan ini. Sebenarnya untuk mengkoreksinya pun sama. Kalian sudah dapat nih nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, tinggal kalian substitusikan satu-satu nilai X, Y, dan Z-nya ke semua persamaan. Jika di salah satu persamaan itu menghasilkan nilai yang berbeda, berarti kalian salah atau ada yang keliru mungkin dalam aljabarnya, dalam penjumlahan dan pengurangannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sharing kali ini. Mudah-mudahan paham ya, dan mudah-mudahan kalian selalu sehat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.